Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini Mimin mau bagi informasi ya di hari ini. Ini tentang penipuan. Nah, biasanya penipuan zaman sekarang kan biasanya lebih canggih-canggih ya. Ini salah satu penipuan yang lagi ngehit sekarang, atau penipuan bodong dari investasi bodong ya. Ini Mimin dapat SMS dari sumber yang tidak dikenal. Ini nge-SMS tentang invest yang menghasilkan banyak sekali rupiah ya, dari invest atau dari kocuran dana yang kita kocorkan berlipat-lipat menjadi beberapa juta ya, atau bahkan ratusan juta. Ini dia SMS-nya, Mimin buka ya. Ini ada situs webnya, Mimin buka URL-nya ya. Di sini langsung terkoneksi ke websitenya. Nah, Mimin iseng-iseng aja sih, coba Mimin pengen tahu bener nggak sih ini investasi bodong yang lagi ngehits itu. Nah, Mimin buka situs webnya. Maaf ya guys, ini sinyalnya agak lola. Kemudian memang websitenya nggak tahu ini Mimin kok agak gelap seperti ini. Jadi websitenya memang gelap seperti ini. Ini Mimin coba untuk meninggikan cahayanya ya, meninggikan cahayanya, tapi ternyata tetap gelap ya guys. Nggak apa-apa lah ya guys, yang penting kelihatan. Nah, di sini ini ternyata banyak testimoni, kemudian banyak gambar-gambar ya, untuk meyakinkan si konsumennya supaya menginvestasikan dananya. Di sini jika Mimin menginvestasikan 2 juta rupiah bisa menjadi 40 juta rupiah. Wow, gede banget ya. Untuk sesuatu yang kita setorkan menghasilkan sesuatu yang besar sekali. Jadi ini menggiurkan sekali ya. Dalam waktu 4 jam katanya ini bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Jadi wow banget pokoknya. Jadi di sini pembagiannya itu 70/30. Jadi kita dapat 70%, mereka 30%. Bayangkan saja kalau logikanya, kalau orang mau usaha, walaupun ada suntikan dana, nggak mungkin dia lebih kecil dibandingkan yang nyetor dana. Otomatis dia yang berusaha ya, dia maunya lebih dong. Ini malah kita atau sebagai investornya yang dapat bagian lebih banyak. Itu kan lebih aneh gitu kalau memang ini benar-benar menghasilkan. Di sini ada testimoni ya beberapa. Pokoknya meyakinkan banget lah guys. Kalau misalnya orang awam banget, ini benar-benar meyakinkan. Jadi kalau misalnya kalian lihat dengan seksama dari mulai sertifikat, kemudian yang lainnya, ini benar-benar seperti meyakinkan. Tapi yang anehnya kok bisa ya dalam waktu 4 jam itu kita bisa menghasilkan uang berpuluh-puluh juta. Nah, Mimin ini coba ngechat, ini langsung tersambung ke WA-nya. Jadi misalnya kalian mau iseng-iseng coba penipuan ini silahkan, tapi janganlah ya. Kalau sudah tahu penipuan sebaiknya diblokir aja nomor-nomor seperti ini ya guys. Ini Mimin coba masuk, pengen tahu gimana sih sistemnya atau teknisnya orang ini menipu para konsumennya ya. Ini langsung tersambung ke orangnya ya. Jadi nanti kalau misalnya memang kalian sudah tahu orangnya ternyata penipuan, segera blokir dan jangan sampai mengirim dana apapun pada orang tersebut. Oke guys, ini Mimin iseng-iseng, halo admin, saya mau join, kata Mimin ya. Dibales nggak sih? Mimin kira kan nggak bakal dibales. Kita coba lagi ya guys, karena yang satu belum dibales. Kita coba lagi, sekali lagi kita ketik WA-nya. Kita tinggal tunggu saja orang ini balas apa enggak. Tapi memang kalau pakai logika, kalau kita memang menginginkan sesuatu dengan hasil yang besar, otomatis kita harus berusaha dengan maksimal juga. Jadi jangan pengen yang instan ya guys, segala sesuatu itu harus ada usahanya. Kita tunggu saja ini dibalas apa enggak. Ini udah centang biru ya guys, jadi sepertinya sebentar lagi orang ini akan membalas. Ini sudah online, mulai akan menebar benih-benih penipuannya ini. Apakah seperti apa, kita akan lihat orang ini seperti apa. Ini adalah teknis joinnya, ternyata dia mengirim teknis joinnya secara otomatis ya. Jika mau menginvestasikan dananya silakan, katanya itu. Ini titip 2 juta jadi 40 juta katanya. Recovery salam, sistem nitip dana, investornya 70%, sedangkan mereka dapat 30%. Jadi kita ini yang nyetor dana 2 juta ini hasilnya dalam 4 jam ini akan mendapat 28 juta guys. Sedangkan mereka yang usaha mati-matian di sana cuma dapat 12 juta. Bayangkan logikanya masuk nggak sih? Kita yang di sini cuma ongkang-ongkang kaki, cuma nyetor dana, dapatnya lebih banyak dibandingkan mereka yang berusaha. Logikanya ke situ ya guys.
Kemudian dana titipan yang diputar di mereka itu katanya dijamin 99% pasti berhasil. Yang 1% ini jarang banget. Dan jika kalian mau menginvestasikan lebih besar lagi bisa. Ini dari 600.000 ini jadi 7 juta, dari 1 juta jadi 15 juta, dan sampai dari 5 juta jadi 95 juta. Bayangkan 95 juta dalam waktu 4 jam dan kita nggak ngapa-ngapain. Di sini pencairan 4 jam, jadi jaminan modal kembali. Jadi katanya kalau misalnya investasinya atau dia nggak tembus, katanya uang modal kita akan dibalikan. Tapi logikanya masuk nggak sih? Kan ke situ kan dalam waktu 4 jam masa ini bisa sampai tembus seperti itu. Ini saya nanya, ini bukan penipuan ya, kata saya kan cuma iseng-iseng sih guys. Orang ini bakal jawab apa ya, kita tunggu aja jawaban si tipu-tipu ini. Kita tunggu aja ya guys, ini dibales gak sama orang ini. Tapi kayaknya dibales sih, namanya dia butuh duit, mau nipu kan pasti dibales gitu. Logikanya pokoknya kalau misalnya kalian investasi itu benar harus hati-hati. Jangan sampai kalian tergiur dengan modal awal kecil kemudian menghasilkan sesuatu yang besar ya. Apalagi dia nggak masuk akal, dia istilahnya tidak ada di depan mata kalian. Kalian tidak betul-betul melihat investasi itu, jangan sampai tertipu. Ini kan bisa aja dia menghilang kemudian diblokir nomor kita, kan kita nggak pernah tahu ya kan guys. Jadi kita tunggu balasannya. Ini balasan dari orang penipunya, dia mengirimkan sertifikat perusahaannya. Kemudian saya nanya bagaimana uangnya harus store berapa, kemudian terserah katanya bisa sampai 5 juta, terserah kita. Jadi kita mau dapatnya berapa. Ini sertifikatnya ya. Kalau bikin sertifikat abal-abal seperti ini sebenarnya bisa siapa aja dan kapan aja. Jadi kalian jangan terkecoh cuma gara-gara selembar gambar sertifikat di dalam WA dan kalian menginvestasikan dana kalian. Iseng-iseng Mimin cari ya informasi tentang investasi bodong ini di Google. Ternyata ada berita dari CNBC Indonesia tentang investasi bodong seperti ini. Ini sama persis dengan yang investasi yang Mimin hubungi tadi ya guys, 600.000 jadi 7 juta, 1 juta jadi sekian juta. Ini sama persis dengan yang tadi Mimin hubungi. Jadi kalian sudah tahu seperti ini, jangan sampai tertipu. Jadi kalau misalnya kalian mau invest sesuatu, kalian harus cek segala macamnya. Kalau misalnya sudah betul-betul dilihat dari mulai investnya kemana, kemudian hasilnya juga tidak mengawang-awang atau tidak terlalu fantastis seperti yang mereka janjikan seperti ini, itu pun harus melalui riset berkelanjutan. Kalian betul-betul tahu itu investnya ada dan lain sebagainya, baru kalian bisa invest. Kalian boleh invest. Tapi kalau misalnya cuma sekedar dari web, apalagi dari SMS yang tadi Mimin itu, pastikan kalian betul hati-hati. Apalagi sudah ada Google sekarang ya guys, YouTube, kalian bisa cari tahu bener nggak sih invest ini ada ya. Ini hati-hati, kita telusuri segera secepatnya. Jadi ini polisi juga sedang menindaklanjuti investasi bodong tersebut ya. Jadi kalau kalian sudah tahu seperti ini, jangan sekali-kali kalian mengirimkan uang atau sejumlah dana kepada orang tersebut walaupun misalnya mereka meyakinkan Anda. Kalian cari dulu Google investasinya betul apa enggak, cari dulu referensi dari YouTube, kemudian tanya kawan kalian dan lain sebagainya. Tanya orang yang lebih paham tentang investasi sesuatu, baru kalian boleh menginvestasikan dana kalian. Nggak cuma investasi bodong ya guys, ada juga tentang pinjaman online yang sering kalian dapat SMS. Kalau misalnya minjam itu 1 jam cair tanpa agunan apapun, itu juga harus hati-hati. Itu biasanya dia akan menebar, bukan penipuan ya, benar pinjaman online, cuma dia sistemnya nanti akan mencekik si konsumennya, alias itu bunganya gede banget. Jadi kalian akan terus-terusan diincar oleh si pemegang dananya yang kalian pinjami, sehingga kalian akan membayar sejumlah uang yang dibayarkan itu gede banget. Jadi misalnya kalian minjem 1 juta, kalian bisa bayar 2 kali lipatnya atau bahkan 10 kali lipatnya dari pokoknya. Jadi hati-hati ya guys. Jadi penipuan itu nggak cuma di investasi bodong, tapi dari pinjaman online yang tidak bertanggung jawab ya guys. Jadi dia tidak bertanggung jawab si pinjaman online-nya. Ini juga ya guys, kita cari dulu beberapa blog atau beberapa berita tentang penipuan online ya. Di sini biasanya orang yang menipu itu dia menggunakan blog atau web yang gratis, misalnya blogspot gitu. Kalau misalnya seperti itu, kalian mesti waspadai karena biasanya kalau misalnya memang dia
akun resmi itu biasanya dia menggunakan web yang mahal atau web tertentu gitu, enggak yang cuma gratisan. Itu berarti orangnya nggak modal banget. Tapi mungkin ada beberapa juga penipuan yang sudah canggih gitu, saya juga kurang tahu. Tapi yang pasti kalau misalnya www-nya misalnya blogspot itu berarti dia itu penipu. Soalnya kalau instansi biasanya dia menggunakan web resmi yang berbayar ya. Kalau kalian mau cek lebih lanjut, kalian bisa cek misalnya jumlah visitor atau pengunjungnya itu benar atau enggak. Biasanya itu jumlah visitornya itu dia abal-abal juga ya guys. Jadi kalian kalau memang mau percaya banget tentang blog tersebut, kalian cek semuanya dari mulai visitor, terus kemudian gambarnya, kemudian itu blogspot atau tidak, itu beneran instansi yang betul atau tidak, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya logika manusia yang normal ya, kalau misalnya dijanjikan uang besar dalam waktu cepat, harusnya tanda tanya besar ini beneran atau tidak, seperti itu. Jadi kalau ini ya guys, ini bisa dilihat nih blogspot.com ya. Ini blogspot.com berarti dia penipu. Oke guys, semoga bertambah ya info tentang penipuan berkedok investasi bodong yang lagi hits. Jadi kalian jangan sampai tertipu ya. Pokoknya kalau kalian mau investasi harus dicek semuanya. Oke guys, semoga info dari Mimin bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhir kata dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.